Pelabuhan ramai dengan kapal-kapal dari negeri jauh, sebuah bukti kemakmuran Makassar, sementara suara para pedagang memenuhi udara. Makassar bukan hanya pelabuhan, ia adalah jantung timur Nusantara. Sebuah pusat di mana beragam budaya bertemu dan perdagangan berkembang pesat. Hasanuddin, muda dan tegas, dilantik dengan pedang pusaka kerajaan Goa. Hasanuddin berdiri tegak. Sekarang, dia adalah sultan. Di usia muda, dia memikul beban dan panasnya ancaman dari barat. Selama napasku berhembus, Makassar tak akan tunduk pada serakannya dagang. Hasanuddin duduk dengan sikap menantang di hadapan utusan VOC. Ketegangan terasa begitu kuat. Utusan VOC bersikeras. Hanya kalian yang belum menyerahkan monopoli rempah. Itu harus diakhiri. Kami bukan budak. Rempah kami, hak kami. Dalam kegelapan, para bangsawan berbisik menerima emas dari VOC. Pengkhianatan dari dalam mulai terjadi. Emas jatuh ke meja, suara gemerincing mengisi kesunyian. Bukan meriam, tetapi pengkhianatanlah awal mula yang meretakkan tembok Makassar. Armada VOC mendekati pelabuhan Makassar. Layar mengembang, siap menyerang. Suara ombak dan angin bercampur dengan suara cenderang perang yang bergema dari kapal-kapal Makassar. Sultan Hasanuddin berdiri tegak, menatap armada musuh dengan tekad membara. Pelabuhan berubah menjadi medan pertempuran yang berapi-api saat kapal-kapal VOC melancarkan bombardir tanpa henti ke benteng dan kapal-kapal Makassar. Di tengah kekacauan, pasukan Makassar merespons dengan tekad yang membara. Keteguhan mereka yang tak tergoyahkan bergema di tengah ledakan dahsyat. Api melalap kapal-kapal VOC, sebuah bukti perlawanan Makassar. Tetapi serangan terus berlanjut tanpa henti. Di tengah kobaran api yang dahsyat, suara Hasanuddin membelah kebisingan. Bakar layar mereka, biar laut tahu siapa tuannya. Benteng Sumba Opu menghadapi tembakan meriam tanpa henti. Bagian-bagiannya hancur di bawah serangan tersebut. Meskipun terluka, Hasanuddin tetap berdiri teguh di tengah kehancuran, menggalang pasukannya. Hasanuddin berteriak, Makassar bukan milik penjajah. Kita hanya kehilangan waktu, bukan kehormatan. Makassar perlahan terkepung, baik dari darat maupun laut, dan dikalahkan oleh musuh. Kabut tipis menyelimuti halaman saat Hasanuddin tiba dengan menunggang kuda. Lengan kanannya masih diperban. Dia menatap rumah perjanjian. Ekspresinya syarat dengan beban yang tak terucapkan. Suara derap langkah kaki kuda yang mundur bergema di pagi yang berkabut. Sebuah simfoni kesedihan dan kesunyian yang suram. Perwakilan dari VOC duduk dengan gagah di belakang meja. Dua salinan manuskrip perjanjian tergeletak di hadapannya. Latari Paki tampak di belakang Hasanuddin. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang tegang. Perwakilan VOC memberi isyarat dengan halus. Silakan duduk tuanku. Suara Hasanuddin berat dengan rasa takut. Di atas meja itu bukan cuma tinta dan kertas. Itu masa depan yang hancur sebelum ditulis. Hasanuddin duduk. Tubuhnya terasa berat karena beban keputusannya. Tangannya yang gemetar meraih sebuah pena. Momen keputusan menggantung berat di udara. Pena menyentuh kertas. Suara bergema, goresan sebuah luka. Bisik Hasanuddin, suaranya tercekat karena air mata yang belum tumpah. Rakyatku mungkin tidak mengerti hari ini, tapi suatu saat mereka akan tahu. Aku tidak menyerah. Saya menyelamatkan sisa-sisa tanah air yang tersisa.